Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk series selanjutnya, yaitu untuk implementasi. Sebelumnya kita sudah create project, login, register. Ini udah ya, karena dia built-in dari si Laravel-nya. Oke, kita lihat juga di materinya mungkin ya, untuk kurang lebih rancangan yang akan kita buat adalah seperti ini. Material file 13 terus inertia pakainya Vue. Nah, oke. Jadi ada dashboard, ada absensi karyawan, departemen, kalender, laporan, check in, check out gitu ya untuk yang absennya. Nah ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah berhasil install projectnya, atau bagi yang masih belum berhasil, setelah tidak menggunakan Laravel global, teman-teman bisa menggunakan perintah composer create Laravel kering Laravel absensi group, terus cd atau command directory, dan cek PHP artisannya, pastikan udah yang terbaru ya. Oke, di sini juga ada beberapa, sebenarnya nggak harus diikutin semua juga, karena tadi kita kalau misalkan menggunakan global Laravel itu akan ada pilihan Vue-nya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan seperti global, teman-teman bisa ikutin cara yang ini. Composer require Laravel Breezy, pakai Breezy ya pakainya. Nah di sini tinggal Breezy install Vue, nanti akan install scaffold-nya si Vue ya. Terus teman-teman jalanin npm install, npm dev ini, terus dipisah juga terminalnya untuk PHP Artisan Serve. Jadi ada dua terminal seperti ini ya, ini untuk npm dev, terus ini untuk yang serve-nya, untuk si Laravel-nya. Oke, terus kita akan membangun atau merancang database juga untuk penyimpanan datanya. Nah ini kurang lebih seperti ini, tapi kita nggak akan sama banget ya. Ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan, contohnya PHP Artisan make model departemen min m. Ini artinya perintahkan atau make model, membuat model suatu model departemen yang namanya model departemen, min m itu migration. Jadi otomatis kita memerintahkan membuat model dan migration. Apa itu model, apa itu migration? Nah langsung saja kita lihat. Jadi berbeda dengan di PHP native yang sebelumnya kita bahas, itu ada langsung ya, bisa langsung. Nah di sini kita di Laravel dikasih cara untuk proses pembuatan database itu seperti ini kurang lebih. Nah dan ini dia generate langsung untuk table users karena sudah ada di built-in yang pada saat tadi kita buat. Ini salah satu contoh di antara beberapa file migration yang udah ada bawaan Laravel. Nah ini yang dinamakan migration gitu ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan model di mana, ada di app di sini ya. Nah ini contohnya model user. Ini kelas namespace-nya ini wajib ya, ini perlu diketahui bahwasannya ini tuh penghubung antara data-data yang akan ditampilkan di sini. Nah ini sebagai contoh, kita memiliki sebuah kelas namanya user yang mengextend ke authenticable dengan implement pass key user. Ini di model terbaru Laravel 13, pendefinisian codingannya ada seperti ini ya, terbaru. Belum tahu istilahnya apa, tapi kurang lebih ini modelnya seperti ini yang terbarunya. Yang biasanya tuh didefinisikan di sini kalau menggunakan mass assignment, tapi kalau menggunakan Guard juga bisa ya, tanpa mendefinisikan model kolom-kolomnya di sini. Nah ini salah satu contoh kenapa ini harus ini berarti camel case ya, camel case atau apa ya, ini yang huruf kapitalnya di depan berarti itu model ya, harus penulisan di Laravel diusahakan seperti itu.
Nah, ini users itu adalah table users, table ID. Dia memiliki table ID, tipenya dia integer bawaannya ya. Terus kalau yang name, kolom name ini tipenya string karena dia berisi teks nantinya ya kemungkinan. Nah, terus untuk yang ini juga menggunakan string juga. Untuk email ini timestamp, email verified, dia otomatis nanti atau increment, maksudnya auto increment itu yang untuk yang timestamp otomatis gitu ya. Terus password, remember token dan seterusnya di sini juga udah otomatis dari Laravel built-in gitu teman-teman. Untuk yang lainnya juga sama ya. Lah, kenapa di sini hanya ada model user aja tapi yang lainnya nggak ada? Karena biasanya nanti ini tuh kita tidak terlalu membutuhkan karena ini hanya untuk sebagai log data aja ya. Tapi kalau misalkan untuk yang user ini itu nanti akan kita gunakan untuk CRUD, misalkan untuk manajemen user ataupun untuk menampilkan datanya aja gitu. Jadi harus didefinisikan di model supaya mudah dan terstruktur. Itu untuk pembahasan dari sisi database backendnya gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita lihat lagi materinya. Kita baca-baca dulu, nanti kita coba praktekkan. Nah, ini juga udah ya tadi migration departemen yang nantinya tuh dia akan memiliki skema create buat table departemen dengan print table yaitu table ID. Nah, kalau misalkan contoh di ini ya di yang sebelumnya itu sini kalau nggak salah ya, koneksi. Nah, ini tidak jauh berbeda sama seperti ini cara bacanya create table, tapi kalau di Laravel itu dia seperti ini ya, memerintahkan create-nya seperti ini gitu teman-teman. Sedikit perbedaan dari perintah untuk membuat table yang menggunakan SQL, perintah SQL, dan menggunakan dari si Eloquent dari si Laravelnya. Oke, kita coba lihat lagi. Kurang lebih ini pembahasan untuk dari sisi database ya, pembuatan database model. Terus nah, ini model dan relasi Eloquent yang tadi ya, yang mana kalau misalkan kita sudah membuat ini model ini ya departemen, maka ini available. Ini kita protected table, kita definisikan kalau misalkan emang mau dipermanenkan namanya departemen gitu ya, supaya terbaca nanti di controller, di service dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya kalau di table itu di sini ya harus jamak ya. Tapi kalau ini kenapa di protected biasanya karena nggak ada jamak, nggak ada s-nya, departments misalnya gitu ya. Karena di Laravel itu biasanya fuller bukan singular. Oke, sama di yang lainnya juga. Di sini misal kalau kita baca public function karyawan, return this has many, dia memiliki relasi ke karyawan ya. Kalau kita bacanya teh ke karyawan, ke kelas karyawan, yaitu ini model kelas karyawan. Kenapa? Karena model departemen ini tuh nantinya ada data relasi ke karyawan gitu. Salah satu contohnya mungkin si karyawan itu mau melakukan absensi di suatu departemen. Nah, makanya harus ada relasi gitu kan. Nah, ini nanti lebih detailnya juga bisa mungkin ya kita bahas apa sih perbedaan has many, apa sih perbedaan belongs to ya, has one dan seterusnya gitu. Itu merupakan bagian dari salah satu contoh yang perlu kita ketahui juga untuk membedakan relasi one to many, one to one gitu kan, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali. Nah, cuman kalau misalnya sederhananya kalau kita memiliki as many, berarti dia si absensi ini tuh bisa dimiliki oleh banyak karyawan gitu ya. Si absensi ini tuh bisa digunakan untuk karyawan kalau kita baca has many absensi
gitu. Jadi kita memiliki public function, membuat sebuah function absensi, terus kita return, kita berikan aksesnya has many kepada absensi gitu ya, kepada model absensi ini. Jadi si karyawan ini bisa menggunakan absensi banyak karyawan bisa memiliki banyak melakukan aktivitas absensi gitu ya. Terus kita relasikan juga belongs to ke karyawan ke sini. Jadi di absensi kita izinkan si karyawan melakukan absensi gitu. Itu relasi. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai situ dulu. Terus kita lanjut juga di routing ya. Routing tetap model tidak ada yang berubah dari sini. Ya di root web ya. Kalau misalkan kita lihat root web itu ada di sini ya. Nah, di strukturnya di routes, terus di web. Kalau tetap ya diawali dengan tag PHP di sini. Terus kita juga import di sini bawaan dari message route si Laravelnya. Ini udah ada route otomatis ke page welcome gitu ya. Terus di sini juga ada out verified. Ini dashboard yang sudah dikasih out atau autentikasi, yang mana di sini harus login ya, karena sudah ada middleware-nya atau pengamannya, tidak bisa masuk langsung ke /dashboard kalau tanpa login. Nah, ini yang dinamakan route ya. Jadi setelah kita tadi memahami dari migration ya dari sini terus ke model, nah yang selanjutnya adalah kalau di sini harusnya ke controller dulu ya. Nah, tapi di sini routing dan controller dibahasnya. Kenapa? Karena kita bisa mengimplementasi routing itu dari controller, walaupun bisa aja di sini kita melakukan beberapa logic secara langsung gitu ya. Tapi itu tidak baik. Nah, yang baiknya itu adalah menggunakan controller, yaitu contohnya seperti ini, dashboard controller. Sini ada perintahnya nggak ya membuat controller? Kalau nggak, nanti kita bahas juga. Pastinya itu perlu ya. Yang pasti di sini kalau misalkan mau memerintahkan pembuatan suatu komen itu diawali PHP artisan ya, biasanya gitu. Nah, ini ya teman-teman perintah dan fungsinya. PHP artisan make model absensi min m, itu artinya buat model dan migration. PHP artisan make controller, ini untuk membuat controller, terus kita sebut namanya absensi controller min resource buat controller CRUD. Jadi kalau min resource ini tuh dia akan menampilkan langsung fungsi secara banyak untuk CRUD. Terus PHP migrate press min seed ini untuk menjalankan migrasi database ke migration ke database gitu ya. Setelah itu di min seed itu ini ya, database header. Kita misalkan memiliki database header ini, kita akan digunakan untuk data dummy, untuk login misalkan test user ini. Itu terus run dev untuk menjalankan foo-nya, hot reload development. Terus build kalau di production, route list ini untuk mengecek semua route. Yang lain-lainnya nanti ini di bagian di front end untuk charges di dashboard. Ya kurang lebih seperti itu. Langsung saja mungkin kita akan coba buat ya, praktekkan membuat model dan migration untuk mana tadi itu ya. Nah, ini ya, kita akan coba copy ini ya, departemen min m gitu ya. Nah, pastikan teman-teman sudah ada di struktur project yang ada di sini ya, di si Laravelnya. Sini misal PHP artisan make model departemen min m. Nah,
kita enter, maka dia akan tergenerate ke sini ya, departments. Nah makanya ini bagusnya ada S, ini otomatis dari si Laravelnya. Yang tadi kata saya yang menggunakan protected itu karena dia, nah ini ya, karena dia nggak plural, jadi harus dikasih ini biasanya gitu. Kalau tidak dikasih protected di sini biasanya nanti gak kebaca gitu ya. Itu terus lanjut juga kita bikin model yang selanjutnya, yaitu karyawan ya. Kita arah atas aja supaya cepat ya. Kita edit di sini karyawan min m, karyawan min m. Oke. Terus absensi ya, kita ke atas lagi juga, absensi min m. Nah ini teman-teman sudah terbuat ya, ada 3 migration. Dan kalau kita lihat di model sini akan terbuat otomatis model absensi, model departemen, model karyawan gitu ya. Dan di sini masih kosong gitu ya. Di sini tuh bisa menggunakan guard tanpa didefinisikan si kolom-kolom ini. Bisa juga kita menggunakan mass assignment atau pendefinisian si kolom-kolomnya. Nah di sini kan bawaan dari Laravelnya generate-nya cuman ada 2 kolom ya, ID sama timestamp otomatis. Nah di sini nanti juga kita akan sekaligus membuat ini tuh menggunakan UUID ya, UUID. Oke. Selanjutnya kita, apakah ada lagi? Nah atau kita coba ikutin dulu ya yang ini. Nah ini bisa di copy aja atau ketik juga bisa. Misalkan dollar table apa ya tadi, string nama, string dan ininya nama atau name, nama ya, nama. Nah di sini kita akhiri dengan kurung tutup dan tanda titik koma ya. Terus kita bikin lagi table untuk, oh udah ya, udah, berarti kita ikutin dulu yang ada dulu ya. Oke. Jadi departemen itu ada nama. Nanti kalau misalkan ada kekurangan kita bisa tambahkan lagi aja di sini. Nah seterusnya di karyawan ya, table karyawan. Kalau di sini pasti jamak. Nah ini ya. Oke, kita enter. Di sini kita membutuhkan kode nama departemen ID ya. Ini bisa nggak ya di copy, coba dulu satu. Oh sorry, nggak bisa kayaknya. Oh bisa, berarti kita copy aja teman-teman biar cepat. Nah oke, ini sudah. Terus kita tambahin juga yang ini, absensi. Oke. Kenapa ini terbawa push. Oke. Kita sudah bisa menambahkan 3 table, yaitu 1 departemen, yang kedua karyawan, yang ketiga absensi. Nah oke teman-teman, sekarang kita lakukan PHP Artisan migrate. Artisan harusnya langsung masuk. Kenapa? Karena lanjut kita bahas di env itu apa, environment. Jadi di sini tuh jangan coba teman-teman masukkan ke git ya, karena ini kredensial yang sifatnya rahasia banget. Nah langsung saja kita bahas dulu ya di sini. Jangan
menghiraukan yang lain ya, kita lihat dulu aja yang di sini DB connection. Nah di sini DB connection SQLite karena sudah ada ya dari Laravelnya di database sebenarnya. Nah ini nih, ini SQLite, ini tuh dia udah di generate dari Laravelnya, jadi sementara kita pakai SQLite dulu aja ya, seperti itu. Terus kita coba PHP Artisan migrate press min seed ini tuh berarti dia menambahkan yang seeding ya, untuk seeder ya. Ini nah mengcreate ini. Nah kita juga bisa membuat sebuah migration seeder PHP Artisan make seeder, lupa lagi user seeder ini kalau nggak salah ya. Ya benar. Oke, dan di sini kita bisa panggil modelnya, yaitu misalnya model user ya, karena di sini kita untuk user ya. Nah ini nanti kita coba masuk ke bagian ke sini ya, supaya kita coba login menggunakan seeder. Nah kita bisa coba praktekkan juga untuk si error ini ya. Error ini kita coba baca dulu tapi ya, syntax error expected single. Nah ini tuh katanya ada bagian yang tidak sama di, kita coba di sini deh. Tapi harusnya tadi udah. Terkadang di bagian expected kita coba ini aja. Nah apa kita nge-vibe ini hanya literal dari string komanya aja. Nah kita coba lihat di bagian sini, ternyata teman-teman email address admin, oh ya ini belum diganti ya ininya si stringnya. Nah terus kita juga udah berhasil jalankan PHP Artisan db seed min class sama dengan, jangan lupa panggil nama kelasnya user seeder. Paketannya ini constraint, karena di sini ada ID yang diupdate langsung sama gitu kayaknya. Nah kita coba juga bisa ganti ya, atau menggunakan metode bisa nggak ya? Oke, kita coba ini kayak gini, terus kita kasihkan kayak gini teman-teman. Nanti diperbaiki sama AI-nya. Di samping kita menggunakan AI, tapi kita juga harus tahu integrasi constraint masalahnya ya. Nah di sini constraint violation unique. Nah kalau misalkan sekarang harusnya enggak. Nah seeding, nah dia sudah berhasil. Bedanya tadi create dan push or create, yaitu dia akan men-skip kalau misalkan ada yang duplikat gitu ya, nggak akan dibuat lagi, bedanya itu. Nah tadi ada yang error gitu, bisa di close dulu terus kita buka lagi dan udah hilang.
Itu jadi sampai di sini kita sudah bisa belajar dari sisi backendnya, membuat table, membuat model gitu ya. Oh ya, model belum ya, kita definisikan dulu deh di sini. Table ini dulu deh, table user ya. Table user udah, berarti emang tadi itu berarti harusnya kita urut dulu deh di bagian database migration. Tadi itu di departemen dulu, berarti departemen. Nah, di sini bisa menggunakan protect, nggak harus diprotek sih ya. Tadi kita bisa langsung juga kalau misalkan mau menggunakan variable, berarti di sini harus didefinisikan. Nah, ini adalah function untuk karyawan, nanti ke kelas karyawan ke sini. Di situ. Kalau sudah, kita juga bisa membuat untuk yang karyawan. Nah, di sini karyawan apakah benar ada fotonya? Tidak ya. Oh iya, nama departemen foto kode. Ya, udah sama ya. Ini adalah kolom-kolomnya, dan ya kita sudah bisa membaca juga ya si kolom-kolomnya. Terus kita bikin juga yang absensi, karyawan ID, tanggal, check-in, check-out, status. Oke, udah sama ya. Seperti itu mungkin teman-teman untuk di tahap ini dulu ya. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya, yaitu pembuatan controller untuk logiknya, terus ada di routingnya juga ya. Tadi ini nanti kita akan membuat controller routing, terus kita testing dulu dari sisi backendnya. Kalau sudah bagus dari sisi backendnya, nanti kita implementasi ke bikin layout ya pakai Vue.js. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.